Selamat datang di channel Ichimoku Trader. Hari ini saya akan screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih berpotensi bergerak naik minggu depan. Semoga analisa ini dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Oke, kita bahas IHSG terlebih dahulu untuk hari ini. Apabila pada peragangan hari ini IHSG masih dapat melanjutkan kenaikan di atas harga 7.160 sampai dengan 7.200. Maka IHSG masih berpotensi menguji area resisten di sekitaran harga 7.288. Namun apabila IHSG masih gagal bertahan di atas harga 7.200 ataupun 7.160, maka IHSG masih berpotensi koreksi menguji area 7.050 sampai dengan 7.004. Secara weekly, IHSG saat ini kenaikannya sudah melambat. Oke. Kita langsung ke sahamnya aja. Saham pertama yang akan kita bahas adalah SDRA. Saham SDRA pada peragangan kemarin ditutup naik ke harga 610, naik sekitar 5,17%. Apabila pada peragangan hari ini SDRA turun menguji area 595, maka teman-teman masih bisa entry saham ini. Namun apabila saham ini turun di bawah harga 595, maka SDRA akan menguji area 570 kembali sampai dengan harga 550. Ya, saat ini sudah breakout ya. Kalau dia masih koreksi itu lebih bagus ketimbang dia langsung naik. Karena kalau dia langsung naik kemungkinan akan menguji area 620 sampai 625 ya. Ini baru breakout ya, jadi masih menarik sekali. Cuman kita harus hati-hati ya, kenapa sahamnya ini market cap-nya kecil ya. Jadi bisa jadi digoreng saja. Oke. Berikutnya ada saham Axio. Nah, ini saham IPO pada tanggal 20 Juli kemarin. Pada perdagangan kemarin ditutup naik ya 5,76% atau naik harga 294. Yang harga awalnya 150, ini udah 2 kali lipat ya dari harga IPO-nya. Kalau dilihat secara teknikal sih ini dia masih mau sideways ke arah 300, ini berat ya. Jadi harus sedikit hati-hati untuk saham ini. Kalau saya sih nggak rekomendasi ya. Berikutnya ada AMRT ya. Naik juga 6,56%. Ke harga 1.950 ya. Ini kalau bisa breakout 1.950, mudah-mudahan bisa ke 2.000, 2.100 ya. MRT juga kurang liquid, jadi hati-hati. Nah, ada Cimori ya. Cimori ini naik terus diturunin lagi ya. Ini salah satu saham yang consumer yang bagus ya. Kalau saya lebih saranin sih Cimori ini kita tunggu dia sideways dulu aja. Ya karena biasanya kalau yang ada sumbu-sumbu kayak gini itu bakal ada penurunan gitu ya. Ya.
Jadi sebenarnya harga wajar Cimory itu sekitaran 3.950 sampai 4.050 ya. Ya kalau dia ke situ lagi cicil aja. Kalau dapat di 3.600, 3.500 lebih cakep lagi ya. Kayaknya kalau ke 3.200 itu udah nggak mungkin ya. Kenapa? Karena ya tren mingguannya itu masih naik. Ya saham ini kayak gitu. Naik terus ya. Oke, berikutnya ada MIDI ya. Ini goreng-goreng juga. Nggak liquid juga ya. Dia itu naik sih. Nggak tahu naik apa turunnya ya. Tapi dia naik 5%. Ya mungkin sebenarnya lebih. Dan ada resisten ya. Saya nggak saranin. Kalau mau copet silakan. Resiko nggak ditanggung ya. Nah, kalau AHAP ini dia udah tuh ya, udah tinggi sih kalau baru mau masuk. Saya nggak saranin. Tapi kalau udah ada ngambil di bawah, oke sih. Cuman ya atur sendiri lah ya cut loss-nya. Emang saham-saham kalau dari gocap itu kecepek. Biasanya emang suka kayak gini. Oke. Ada BNPR lagi. Kasih 8 ya, tembus sampai 70. Kemungkinan hanya akan ke situ. Nggak tahu kalau bisa lebih atau enggak. Kayaknya bisa deh. Mungkin dia akan ke 75, 76 atau 80 ya. Cuman mungkin harus ada koreksi. Koreksinya kemungkinan akan ke 68. Oke. Jadi jangan ambil langsung di 70. Ya. Saya juga nggak nyaranin ngambilnya di 60 kemarin atau di 64 ya. Tapi kalau cuan, cuan aja sih. Cuman kan risk rewardnya ya. Kalau dia ke 59 lagi gimana gitu. Kita nggak tahu. Ini ya goreng-gorengan gap up ya salah ya. Oke, berikutnya WMPP ya. WMPP juga naik 11,93% ke harga 197 ya. Harga wajarnya itu 110 sampai 130 ya. 150 itu sebenarnya area batas maksimal ngambil ya. Kalau ngambil sekarang sedikit beresiko, cuman trennya masih jalan. Kalau ada yang tertarik sama saham ini mungkin bisa tunggu sekitar 190 lah ya. Kalau dia turun koreksi. Atau 189. Cut loss pasang di bawah 175. TP mudah-mudahan 205 lah ya. 210 sampai 220. Secara weekly udah oke banget ya, cuman harus hati-hati nih ya. Oke, berikutnya PSML naik turun naik turun naik turun naik turun. Ini baru mau jalan lagi ya ini untuk weekly-nya. Ya, kalau cicil sekarang masih oke sih. Ya walaupun sedikit telat ya. Sebenarnya enakan ngambil di 1100-nya mungkin ya. Kayaknya nggak bakalan turun lagi. Jadi kalau mau ngambil sekarang masih oke sih.
Kalau dia koreksi tipis ya cicil aja. Cicil ya, jangan langsung entry banyak, apalagi HK all in ya. Posisinya diatur, cut loss di bawah 1040 aja. 1030 oke juga. Tuh kan. Mudah-mudahan nggak kesentuh lagi ya. Ini sedikit telat ya. Sebenarnya cut loss-nya bisa pasang di 850. Ngambilnya bisa di 1040, tapi kita posisinya telat dan belum ada breakout, tapi mudah-mudahan bisa breakout ya. Volumenya juga kecil ini ya, hati-hati. Bisa digoreng-goreng, oke. Berikutnya ada Foru ya. Itu turun, tapi masih naik 7%-an. Jadi kalau ada yang minat saham ini ngambilnya bisa sekitaran 310, 316 lah ya, 316. Oke. Cut loss-nya di 275, TP bisa 361, 400. Kalau tren sih naik sih ini. Cuman ya itulah goreng-gorengannya. Tahu sendiri ya. Oke, berikutnya PPRO. Ini baru nyala ya. PPRO baru nyala ya. Naik 54, turun lagi 52, naik lagi 57. Ya, hati-hati. Ini area resisten. Kalau hari ini masih turun dan masih bertahan di atas 54, masih bisa lah dilirik-lirik ya. Tapi kalau dia nggak bisa, ya kita tunggu lagi aja. PPRO menarik sih. Menarik nih walaupun gocap ya. Volumenya paling nggak lebih gede daripada yang tadi ya. Ini masih 300-an juta ya volumenya. Menarik. Oke. Timbang masih di bawah, ya cuman berapa gitu ya, di bawah 1 M ya. Gak menarik, bisa digoreng bandar. OCST ini juga menarik nih. Udah breakout, belum ada koreksi, tunggu koreksinya aja ya. Kalau dia koreksi cuman ke 189 masih oke sih. Kalau dia masih gagal bertahan di atas 196, hati-hati karena ini area resisten ya. Ini dia kayak breakout tapi bisa jadi turun. Kenapa? Karena dia udah naik terus. Oke. Berikutnya itu ada Bima. Bima itu dari 212 naik lagi ya. Ini area yang ngambil kita kemarin ya. Itunya di sini ya, cut loss-nya. Kayak kesentuh aja gitu. Terus dinaikin ke TP1. Ini saya lupa kapannya. Tapi dia ya naik turun. Gitu. Kalau ngambil sekarang sih udah nggak menarik. Oke, berikutnya ada IPAK. Waduh janganlah ya. Kalau copet pun mengerikan ya. Ada Goto. Oke, terakhir ya Goto ya. Goto ini dia naiknya 10%, oke. Kalau baru mau entry bisa 306. Ya, Goto ini menariknya di 180-an kemarin sih. Sama di 290.
Ya ini hampir setengah. Tapi menurut saya, mudah-mudahan lah ya, gak jatuh lagi ke 180. TP-nya bisa 343, tapi kalau ngambil sekarang nggak menarik. Oke, itu aja jumpa kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat. Dan support terus channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan dapat membantu lebih banyak orang.